Insinyur Oki Triutomo MIT, salah satu pimpinan dari Mas Fiam IT, termasuk juga CEO PT Awak Media Indonesia AMI Group, dan juga Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur, dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TLK Nasional DPD Jawa Timur. Selanjutnya, apa saja yang diujikan pada peserta didik di SMK 1 Probolinggo ini? Ya, di SMK Negeri 1 Probolinggo ini untuk bidang keahlian rekayasa perangkat lunak atau RPL, kami menguji tentang hasil daripada anak-anak, baik itu membuat sistem, aplikasi maupun program atau software yang sudah disesuaikan sesuai dengan paket juknis yang ditentukan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya selama pengujian berlangsung, apakah anak-anak tersebut dapat menjalankan pengujian tersebut dengan baik? Ya, alhamdulillah anak-anak menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun memang di industri, kami yang di industri ini memberikan arahan-arahan, misalnya kalau nanti mereka di dunia kerja atau di dunia usaha atau di dunia industri, mereka akan paham betul tentang ritme dari para lulusan rekayasa perangkat lunak, dan lagi lebih banyak kepada tim mendevelop sebuah sistem, mendevelop sebuah aplikasi atau software yang nanti mengikuti arahan-arahan yang selama ini industri lakukan. Baik. Selanjutnya, jika dilihat apakah ada kesulitan atau kendala dari peserta didik pada saat pengujian tersebut, Pak? Alhamdulillah secara proses jalannya ujian tidak ada kendala, semua berjalan dengan baik, ya. Jadi tidak ada kendala yang signifikan. Memang ada beberapa yang kita memang dari industri memberikan masukan, memberikan arahan, bahkan juga mungkin ada beberapa perbaikan-perbaikan. Saya rasa itu wajar karena memang di industri, kalau nanti anak-anak lulus dan bekerja di industri, maka mereka akan mengalami hal-hal yang semacam itu, mengalami proses untuk mereka bisa bekerja keras sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya di industri. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, Ya. Kesan dan pesan sebagai penguji di SMKN 1 Probolinggo ini apa? Alhamdulillah, yang pasti kami sebagai industri turut berterima kasih dilibatkan dalam proses peningkatan kualitas mutu pendidikan, khususnya di SMK Negeri 1 Probolinggo, karena kita sadar betul bahwasanya industri ini harus berdampingan bersama pendidikan vokasi SMK, dan ini ditunjukkan oleh SMK Negeri 1 Probolinggo karena mereka sadar betul untuk mencetak lulusan yang benar-benar mengikuti arahan dan standar industri, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, ujian kompetensi keahlian itu harus didasarkan kepada kompetensi keahlian yang bersama industri. Was it all anymore? Faded after all. I don't know, I don't know, I don't know. Are you sure? Did you call? Did we ever really talk? I don't know, I don't know, I don't know. I've been away in every state line. Ya, yang pertama
siapa? Saya Anita Maharani. Lalu, saya dari Hotel Horizon Pasuruan. Terus saya diminta untuk menjadi penguji eksternal ya UKK hari ini untuk jurusan OTKP di SMK Negeri 1 Probolinggo. Kalau boleh tahu apa saja yang diujikan pada hari ini, Bu? Kebetulan yang hari ini kita bahasanya materi tentang pengelolaan kas kecil, ya. Sedangkan yang untuk materi lainnya, kearsipan, perjalanan dinas, itu diuji internal oleh guru dari SMK 1 Probolinggo. Oh, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, selama pengujian berlangsung, apakah anak-anak dapat menjalankan dengan baik pengujian tersebut, Bu? Saya rasa mereka well prepare ya. Jadi mayoritas lah musli itu bagus. Maksudnya hasilnya maupun prosesnya itu mereka bagus. Gitu. Selanjutnya, apakah ada kesulitan atau kendala baik dari siswanya atau dari pelaksanaan pengujiannya hari ini, Bu? Kalau yang saya lihat sih paling kendala teknis ya Mbak ya. Dalam arti mereka kan misalkan dari satu grup 5 orang bergantian printernya, jadi pakai mungkin LAN atau jaringan internet. Nah kadang trouble di situ aja sih, jadi memang harus ada teknisi yang standby gitu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, kesan dan pesan sebagai penguji di SMKN 1 Kota Probolinggo ini apa ya? Kalau mungkin kesan saya ya Mbak ya, karena kan saya juga jadi penguji eksternal bukan hanya di sini, di beberapa SMK yang lain juga. Menurut saya khusus untuk di SMK Negeri 1 Probolinggo, kemampuan siswanya, baik kemampuan siswanya maupun fasilitas dan prasarananya menurut saya ya sudah sangat baik lah, seperti itu. Harapannya untuk tahun-tahun ke depan bisa dipertahankan atau mungkin lebih ditingkatkan lagi. Baik Pak, saya mulai pertanyaan pertama. Sebelumnya, nama Bapak siapa dan jabatan Bapak di sekolah ini apa? Nama saya Gunaning Garjito, saya diberi tugas sebagai Ketua Program Keahlian OTKP atau MPLB untuk tahun ini. Apa saja yang diujikan dari pihak internal maupun eksternal dalam kegiatan UKK ini? Untuk UKK tahun ini memang agak berbeda dari UKK sebelumnya. Untuk UKK tahun ini dibuat per paket, ya, sehingga tahun ini kita menggunakan penguji eksternal dari Hotel Horizon Pasuruan untuk menguji di OTK keuangan, khususnya di kas kecil. Kemudian yang untuk penguji internalnya itu ada pengelolaan dokumen dan juga untuk agenda perjalanan pimpinan, agenda kerja. Kegiatan UKK di jurusan ini dibagi menjadi berapa shift, Pak? Untuk shiftnya karena kita menggunakan 2 ruangan atau 2 lab komputer, di lab komputer OTKP 1 dan lab AIO, ya, All-in-One yang baru itu. Karena menggunakan 2 lab, kita pakai 2 shift, sehingga 1 hari itu 2 shift. Berapa lama persiapan siswa dalam kegiatan UKK ini? Kalau total persiapan sekitar 2 bulanan, 2 bulanan untuk persiapan pemimpinan, kemudian juga yang lain-lainnya. Apakah waktu tersebut cukup? Relatif ya, kalau dibilang cukup tidak cukup ya terus akan nanti ya, kalau mengejar kesempurnaan nggak akan cukup. Cuma kan ya kita memperhatikan dari waktu yang tersedia, sehingga kita manfaatkan, kita buat seefektif mungkin. Apakah ada kesulitan yang dialami siswa saat persiapan tersebut? Kesulitan yang jelas mungkin karena ini programnya agak mepet ya, sehingga ya waktu yang jelas ya. Waktu. Kemudian kalau soal masalah untuk soal yang diujikan sebenarnya tahun ini lebih ringan karena tidak dijadikan satu paket, tapi dipecah-pecah dalam 3 paket, ya, sehingga seharusnya lebih ringan. Tapi kalau ditanyakan soal kesulitan atau hambatan, mungkin ya persiapan di waktu yang tadi dikatakan ya harus apakah ini siap apa tidak siap atau kurang atau cukup ya kita siapkanlah dengan waktu yang slot waktu yang diberikan, ya kita maksimalkan di situ.
di jurusan ini total ada berapa anak yang mengikuti kegiatan UKK? Untuk tahun ini semua ikut itu sekitar 140 siswa untuk 4 kelas. Jadi satu kelas itu ada 35 siswa. Terakhir, apa harapan Bapak untuk siswa kelas 11 yang akan UKK tahun depan? Siswa kelas 11 ya. Harapan saya di kelas untuk siswa yang tahun depan lebih baik lagi, terutama di persiapan, ya, kemudian juga teknis pengerjaannya, dan ya harapannya lebih baik lagi, lebih lancar lagi dari evaluasi yang mungkin kita lakukan untuk yang tahun ini. Jadi mungkin tahun ini ada beberapa evaluasi yang kita catat, ya, kemudian tahun depan ya semoga yang kelas 11 lebih siap lagi, karena memang kelas 12 ini terkendala dari 2 tahun yang lalu dengan pandemi dan lain sebagainya, sehingga harapannya tahun yang kelas 11 ini lebih baik lagi gitu ya. Lost as a lifetime. Trying to shake that it's all find a way out of yours in a lifetime. Namanya siapa dari kelas? Nama saya Anggiris Arif Al-Harizi dari kelas 12 DB2. Persiapannya apa aja? Persiapan untuk ujian ini sih dari awal buat laporan penjualan, kemudian tryout dan juga pembelajaran dibimbing juga, jadi udah kendala matang lah. Saat UKK yang diujikan membuat apa? Pertama membuat suatu produk, kemudian di produk tersebut dibuat laporan, kemudian ada juga secara materi dan tes tulis, kemudian ada juga dari segi kompetensi keahliannya, praktek gitu. Jadi awal mungkin ada kasir, ada penawaran barang, sekarang buat stock up name dan juga surat penawaran. Apakah ada kesulitan dalam persiapan UKK? Ya, alhamdulillah sih nggak ada, soalnya semua udah dipelajari bareng-bareng sama guru juga udah dibimbing, jadi alhamdulillah saat ujian juga udah lancar. Dalam persiapan sebelum UKK itu berapa lama waktunya? Mungkin persiapannya karena buat laporan penjualan dan buat protek, jadi dari bulan Januari, jadi kurang lebih 3 bulanan. Harapannya dalam UKK hari ini? Ya, semoga kita semua dapat lulus dengan nilai yang baik, diberikan pekerjaan, dan juga mungkin yang mau lanjut kuliah juga lanjut kuliah yang tepat. Jadi semua semoga yang baik-baik aja. Oke, terima kasih. Oke, nama saya Yonatan Bagus Prasetyo. Saya dari PT SAT Sumber Alwaria Trijaya. Di situ asli saya dari Jember. Oke. Kemudian hari ini ada kegiatan apa Pak? Dan apa aja yang diujikan? Oke, untuk kegiatan hari ini itu menguji UKK Prapi KWT kalau dari kami, karena memang sekolah kan ada kerjasama dengan Alfamart juga, beserta ada tes yang pemasaran reguler. Itu. Kalau untuk yang diujikan itu ada 2, ada tes knowledge yaitu tes tulis ya, ada juga pilihan ganda, dan juga ada tes praktek. Jadi seperti itu. Lalu selama pengujian berlangsung, apakah anak-anak dapat pengerjaan? Sampai dengan sekarang untuk mengerjakannya bisa, ya. Terus untuk prakteknya juga sudah mampu, seperti itu. Berarti sampai sekarang belum ada kesulitan dari siswa? Oke, masih belum ada kesulitan karena untuk yang praktek yang paling besar ya nilainya di praktek, di situ sudah diajarkan mulai kelas 11. Jadi kelas 11 sampai dengan kelas 12 yang memang kalau saya kan khususnya di jurusan yang Alfamart Class. Jadi semua standarnya yang dari Alfamart itu sudah diajarkan mulai kelas 11 sampai dengan kelas 12. Jadi sekarang tinggal menguji lagi.
Mungkin bisa diberikan pesan dan pesan sebagai penguji. Yang di sekolah ini. Iya, pesan-pesan Bapak sebagai penguji. Oh, pesan saya. Pesan saya sebagai penguji ya, siswa bisa belajar lebih lagi. Jadi di tes ini harusnya sudah mampu dan selalu semangat untuk siswa. Jadi tidak usah takut. Yang penting sesuai dengan materi yang sudah diajarkan kemarin. Gitu aja. Here, how forgive my thoughts now. Steering, 'cause I forget the dots now. Was it all anymore? Faded after all. Sebelumnya namanya siapa? Nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari kelas 12 AKL 3. Persiapan untuk UKK hari ini? Persiapan saya mempersiapkan materi dan siklus-siklus yang sudah diajari oleh guru-guru saya. Yang diujikan hari ini? Yang diujikan hari ini yaitu tentang siklus akuntansi dagang. Apakah ada kesulitan dalam persiapannya? Ada. Siklus akuntansi dagang ini lebih sulit dari siklus akuntansi jasa. Persiapannya selama berapa lama? Persiapan saya itu kurang lebih 1 bulan 2 minggu. Oke. Harapannya dari UKK ini? Harapan saya bisa lulus dengan nilai di atas KKM. Itu aja harapan saya. Oke. Nama Ibu siapa? Oke, perkenalkan nama saya Niken Wijaya dari PT Cipta Sarana Cendekia Malang. Untuk langsung fokus pada pertanyaan apa saja yang diujikan pada saat Oke, jadi PT Cipta Sarana Cendekia ini salah satu mitra studi SMK-SMK di Jawa Timur dan sekitarnya. Kami mengujikan berbagai macam kompetensi kalian, salah satunya adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Untuk akuntansi dan keuangan lembaga sendiri, ini mata ujinya cukup bervariasi dan banyak ya. Untuk hari ini kita agendanya adalah praktek siklus akuntansi perusahaan dagang yang sudah terintegrasi dengan pajak, mulai dari jurnal, buku besar sampai dengan menyelesaikan siklus akuntansi atau menyusun laporan keuangan. Kemudian nanti dilanjut dengan teori akuntansi dan perpajakan di hari berikutnya. Ada komputer akuntansi atau spreadsheet dan praktik MAYOP, ya, komputer akuntansi atau MAYOP. Jadi ada beberapa mata uji untuk kompetensi kalian akuntansi ini. Oke, selanjutnya selama pengujian berlangsung, apakah peserta didiknya dapat melaksanakan pengujian tersebut? Saya lihat kalau di SMK ini ya, di SMK Negeri 1 Probolinggo ini sangat menarik ya, menarik dalam arti kalau dibanding dengan yang lain yang sering saya temui di sini cukup manajemennya sangat bagus, anaknya juga cepat gitu ya nangkepnya informasinya, sudah tahu jalannya arusnya ngerjakannya harus seperti apa, siklusnya kemana itu sudah paham dan cepet sih menurut saya ini luar biasa sekali. Selanjutnya apakah ada kesulitan atau kendala pada saat pengujian tersebut? Kalau kesulitan mungkin nggak banyak sih Mbak, paling cuman ada anak yang memang kecepatan mengerjakannya kan beda-beda, jadi ada yang terlalu cepet, ada yang lama banget, nah itu udah wajar sih. Itu aja. Yang terakhir, kesan Bu dan pesan sebagai penguji di SMKM 1 Probolinggo ini apa Bu? Oke, kesannya sangat luar biasa dan anak-anaknya juga semangat ya dan bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan lancar. Dan pesannya untuk SMK 1 Probolinggo khususnya kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga tetap maju, terus berkembang, terus update informasi terbaru khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan, karena itu nanti akan sangat-sangat dibutuhkan oleh anak didik di dunia kerja maupun di tingkat lebih lanjut. Terima kasih Bu. Are you sure? Did you call? Would it be? Am I really sorry? I don't know.
jabatannya apa? Nama saya Anton Hartono Eskom. Saya di sini di SMK 1 kebetulan tahun pelajaran 2021-2022 itu dipercaya menjadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Pelaksanaan UKK ini dilakukan mulai hari apa? Pengujinya dari mana saja? Kerjasama dengan siapa-siapa? Ya, jadi kalau terkait dengan kegiatan UKK itu adalah kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk mengukur sejauh mana kompetensi siswa di sisi keterampilan ketika dia nanti akan lulus dari sekolah. Nah, ini pelaksanaannya kita melaksanakan mulai tanggal 21 Maret kemarin sampai dengan insya Allah hari ini terakhir tanggal 31 Maret 2022, sekitar 10 hari ya. Karena kita memang ada 5 kompetensi kalian dan masing-masing kompetensi kalian memiliki waktu yang berbeda-beda di rentang 21 sampai 31 Maret. Kerjasama dengan siapa? Nah, kalau kerjasamanya untuk kegiatan UKK ini secara teknis sesuai dengan juknis yang disampaikan oleh pemerintah itu ada 2 ya. Kita ada penguji internal dan ada penguji eksternal. Untuk pengujian internal itu melibatkan guru-guru yang sudah memiliki sertifikat asesor atau dia memiliki pengalaman mengajar sesuai dengan kompetensi karirnya masing-masing itu beberapa tahun. Gitu. Kemudian untuk penguji eksternalnya kita kerjasama dengan beberapa studi sesuai dengan kompetensi keahliannya. Kalau untuk rekayasa perangkat lunak kita kerjasama dengan Mas Bion IT Surabaya. Kemudian untuk bisnis daring dan pemasaran kita kerjasamanya dengan PT Sumber Alvariati Jaya Tbk Jember. Kemudian untuk TKP kita kerjasamanya dengan Hotel Horizon Surabaya. Dan untuk aplikasi dan juga perbankan kita kerjasamanya dengan PT JSC atau Cipta Sarana Cendekia Malang. Seperti itu. Apakah ada kemudahan khusus atau privilege untuk bisa bekerja di Dudi yang telah bekerja sama dengan SMKN 1 ini? Ya. Jadi kalau dari MOU yang kita tanda tangani bersama dengan Dudi itu memang ada klausul yang menyebutkan bahwa nanti bentuk kerjasama ini adalah bentuk selain uji kompetensi juga ada namanya rekrutmen. Namun kalau disampaikan tadi ada privilege atau perlakuan khusus itu tidak. Jadi anak-anak tetap ketika ada rekrutmen dari perusahaan yang kita ajak jalin kerjasama ini tetap mengikuti prosedur tes biasanya. Nah, namun karena kita sudah menjalin kerjasama dan mereka sudah melakukan tes uji kompetensi di sini, minimal anak-anak sudah memiliki level kompetensi yang mereka butuhkan. Sehingga bukan privilege namanya, tapi memang karena kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak sudah sesuai dengan standar perusahaan itu. Seperti itu. Berarti apakah materi yang diujikan itu disesuaikan dengan Dudi tempat mereka akan kerja yang bekerja sama dengan SMKN ini? Jadi ya. Jadi kalau terkait dengan soal UKK itu yang menerbitkan adalah pemerintah. Dalam hal ini Kemdikbud ya. Jadi ada beberapa paket itu. Jadi ada paket 1, paket 2, paket 3. Nah, biasanya setiap paket soal Kemdikbud itu sudah menjalin kerjasama dengan Dudi tertentu sehingga harapannya soal itu sudah sesuai dengan standar industri. Nah, ketika kita bekerja sama dengan Dudi untuk melaksanakan UKK ini, di awal kita sudah menyampaikan bahwa soal dari pemerintah seperti ini, standarnya Dudi bagaimana. Nah, ketika sudah ketemu titik temunya, baru dilaksanakan UKK. Jadi ada kombinasi antara soal yang diterbitkan oleh pemerintah dengan apa yang jadi standar di industri. Gitu. Selanjutnya, setelah siswa lulus UKK, apakah mendapat sertifikat sesuai kompetensinya, Pak? Ya, jadi sertifikat nanti akan diterbitkan 2. Yang pertama sekolah menerbitkan, mulai tahun kemarin pemerintah sudah punya kebijakan bahwa sertifikat UKK itu diterbitkan dari aplikasi Erapor. Nanti yang tanda tangan adalah kepala sekolah dan juga Dudi. Nah, sertifikat yang kedua adalah dari Dudi sendiri. Biasanya Dudi nanti menerbitkan sertifikat khusus yang berlabel atau bertop industri itu, ditangani oleh yang berwenang di perusahaan itu.
kemudian itu diberikan oleh siswa. Jadi minimal nanti siswa akan mendapatkan 2 sertifikat dari sekolah sebagai tanda bahwa dia sudah melaksanakan kegiatan UKK, dan juga sertifikat dari Budi sebagai tanda bahwa dia sudah mencapai kompetensi yang ditetapkan oleh Budi yang kita jalin kerjasama. Kenapa kegiatan UKK ini penting dilakukan, Pak? Ya, ini sangat penting karena di akhir masa studi siswa, sekolah itu pemerintah lewat sekolah itu harus mengukur sampai sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh siswa sebelum dia menyelesaikan masa studinya. Jadi sangat penting karena itu tadi. Jadi kita tidak ingin alumni kita itu lulus tanpa terukur kompetensinya. Gitu. Nah, salah satu instrumen untuk mengukur itu lewat kegiatan UKK ini. Jadi, apakah UKK ini pengganti ujian nasional atau UN yang merupakan syarat kelulusan siswa kelas 12, Pak? Oh, beda. Jadi UKK itu kalau UN itu kan mengukur ranah kognitif ya, ranah pengetahuan. Sementara kalau UKK adalah ranahnya adalah keterampilan. Jadi kalau di SMK itu pengukuran ranah kemampuan siswa itu ada di pengetahuan sama keterampilan. Jadi kalau dulu ada UN, juga ada UKK. Jadi dua-duanya sama-sama berperan untuk kita menentukan kelulusan siswa. Nah, kalau di SMA itu mungkin hanya UN ya, hanya UN. Kalau di kita itu UN dan UKK. Nah, karena sekarang UN tidak ada ujian nasional, jadi kita kita untuk mengukur keterampilannya itu dengan tetap menggunakan UKK. Sementara untuk ranah kognitifnya atau pengetahuan kita menggunakan ujian sekolah. Jadi UKK bukan pengganti UN. Jadi walaupun ada UN dulu, UKK tetap ada. Nah, ketika UN sekarang tidak ada, kita menggantikan UN itu dengan ujian sekolah. Secara umum, setelah siswa lulus dari SMKN ini, apa yang menjadi standar kompetensi siswa di SMKN Probolinggo ini? Misal setelah lulus siswa memiliki standar yang sudah disesuaikan dengan Budi. Ya, jadi standarnya adalah standar industri ya. Jadi industri yang kita ajak kerjasama itu banyak. Jadi ada beberapa industri yang ada di sekitar wilayah Kota Probolinggo sendiri, ada juga yang di luar Kota Probolinggo. Nah, standar-standar yang sudah kita ambil atau kita adopsi dari Budi itu, kita harapannya itu melekat pada diri siswa. Jadi harapannya nanti siswa lulusan SMK Negeri 1 benar-benar siswa yang sudah siap menghadapi dunia kerja sesuai dengan industri yang sudah kerjasama dengan kita. Hanya saja untuk kegiatan UKK ini kita hanya memilih salah satu studi pasangan kita, nggak bisa semua. Itu seperti yang saya contohkan tadi, untuk LPL dengan Mas Bidang IT, kemudian OTKP dengan Hotel Horizon dan lain-lain. Jadi harapannya walaupun studi pasangan kita itu banyak, kita pada kegiatan UKK hanya ngambil satu. Tapi dengan satu itu harapannya standar industri itu sudah dimiliki oleh siswa. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Harapannya bagi SMKN 1 Probolinggo? Nah, kalau berdasarkan harapan dari Dirjen Vokasi, Bapak Direktur kemarin, siswa SMK itu harus bisa 3 ya, harus bisa BMW. Jadi BMW itu ada bekerja, kemudian melanjutkan atau berwirausaha. Nah, harapannya nanti siswa SMK Negeri 1 Probolinggo begitu lulus atau selesai masa studinya di SMK Negeri 1, mereka bisa melakukan 3 hal. Jika tidak melanjutkan kuliah, dia bisa berwirausaha. Jika tidak berwirausaha, dia bisa bekerja. Sehingga bekal yang kita berikan di sekolah untuk mencapai ketiganya ini bisa benar-benar diterapkan oleh alumni kita semua. Ya, terima kasih Pak Anton atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. I've been away in every state line.